Mari kita dirikan agama dalam diri kita, atau kita fasilitasi orang untuk bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman. Yang kedua, bagaimana menolong agama Allah adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Kita menjadi umat yang terbaik bukan seberapa banyak solat malam kita, tidak. Kuntum khaira ummah, kamu itu adalah umat yang terbaik, bukan seberapa banyak baca Quran kita, bukan seberapa banyak solat malam kita, tapi kita menjadi umat terbaik ketika kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, sampaikan yang benar, cegah kemungkaran, baik itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang kita miliki. Pejabat dengan jabatan yang kita sandang, gunakan jabatan itu untuk membantu agama Allah. Tegakkan yang ma'ruf, cegah segala bentuk kemungkaran. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sadqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma asma' qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, tamu-tamu Allah yang mulia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Allah menyatukan kita dengan kalimah mulia la ilaha illallah. Semoga kita bisa hidup dalam kalimah la ilaha illallah dan mati pun dalam kalimah la ilaha illallah. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sudah mengorbankan segalanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah rela meninggalkan tanah kelahiran beliau. Rasulullah menghabiskan harta dan hidup beliau demi menyampaikan syariat. Alhamdulillah, agama Allah yang mulia itu sampai ke telapak tangan kita masing-masing. Kita merasakan betapa nikmatnya hidup di dalam Islam. Itu semuanya berkat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita semuanya, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata mengerjakan semua perintah Allah dan kita tinggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
setiap manusia, setiap kita umat Islam pada khususnya, tentunya kita sangat berharap Allah menolong kita. Ketika kita dalam kesempitan, kita berharap Allah melapangkan hidup kita. Ketika kita sakit, kita berharap Allah menolong kita dengan memberikan kesembuhan. Ketika kita dalam keadaan gelisah, gundah gulana, kita berharap Allah akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Semua kita pasti berharap Allah selalu menolong dalam setiap langkah, tindak tanduk, dan setiap kita menjalani kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat 7, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita. Allah berjanji akan menolong kita, dan kita mesti yakin dengan janjinya Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang suka ikrar janji. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa janji Allah dalam surat Muhammad? Sebagaimana ayat yang sudah kita baca di awal khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah memanggil setiap hamba yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, yang meyakini bahwa Muhammad sebagai utusan Allah, Nabi akhir zaman. Maka orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong Allah. Dalam tafsir di sini artinya adalah dinillah, yaitunya menolong agama Allah. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Jika kita mau menolong agama Allah, maka Allah akan memberikan kita pertolongan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul pertanyaan dalam hati kita, apakah Allah butuh pertolongan? Bukankah Allah itu pemilik langit dan bumi? Bukankah Allah itu adalah zat yang maha kaya? Bukankah Allah itu zat yang maha kuat? Apakah Allah tidak bisa menolong agamanya? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Imam Ar-Razi mengatakan bahwa yang dimaksud in tansurullah yansurkum di situ, ini adalah secara tidak langsung kita menolong diri kita. Secara tidak langsung kita adalah menolong diri kita. Pada hakikatnya Allah tidak butuh pertolongan. Sama dikiaskan dengan berselawat kepada Nabi. Kita kirimkan doa buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah itu butuh dengan doa kita? Bukankah Rasulullah itu adalah manusia orang yang pertama masuk surga? Kita mau berdoa ataupun tidak, kita mau berselawat ataupun tidak, Nabi itu tetap akan masuk surga. Namun secara tidak langsung ketika kita berselawat kepada Rasulullah, selawat itu akan kembali kepada kita. Inilah ibaratnya, kita mau menolong agama Allah ataupun tidak, Allah akan selalu menjaga agamanya. Namun pada hakikatnya secara tidak langsung kita adalah menolong diri kita sendiri. In tansurullah yansurkum, jika kamu mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Paling tidak ada 3 cara untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, qiyamuddin ala nafsih, yaitu mendirikan agama itu atas diri kita. Jalankan syariat ini dengan baik, kerjakan semua suruhan Allah dan tinggalkan segala bentuk larangan. Itu kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disuruh dan diperintahkan Allah untuk solat 5 waktu, kerjakan solat 5 waktu dengan sempurna, menolong agama Allah. Ketika kita mampu berkurban, lakukan ibadah kurban dengan ikhlas, menolong agama Allah. Ketika kita mampu untuk mengeluarkan zakat, keluarkan zakat, menolong agama Allah. Ketika kita dilarang untuk melaksanakan judi, zina, minum khamar, tinggalkan semuanya, itu menolong agama Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendirikan agama dalam diri kita, maka itu artinya kita menolong diri kita sendiri. Atau juga kita harus memfasilitasi untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu memberikan fasilitas untuk orang-orang bisa beribadah ke rumah Allah ini, itu secara tidak langsung kita sudah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika masjid butuh karpet dan kita Allah berikan kelapangan rezeki, kemudian kita beli karpet untuk orang beribadah di masjid ini, itu menolong agama Allah. Ketika kita punya tanah, kita wakafkan tanah kita untuk rumah Allah, untuk tempat-tempat pendidikan, itu membantu rumah Allah, membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa memfasilitasi ibadah, kita bisa memfasilitasi untuk menuntut ilmu, itu adalah membantu dan menolong agama Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berapa banyaknya kita melihat, mendengar dan membaca sejarah orang-orang yang sudah berkorban untuk agama Allah ini. Bagaimana kita mendengar Abu Bakar Siddiq, dia memberikan dan menyerahkan segala hartanya, semua hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk agama Allah. Tidak ada yang tersisa pada diri Abu Bakar Siddiq sampai dia ditegur oleh Rasulullah, kenapa Abu Bakar tidak keluar rumah? Ternyata Abu Bakar tidak ada pakaian untuk keluar rumah. Semua harta dia serahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, yang dulu beliau adalah seorang perempuan yang kaya raya, mungkin sepertiga Mekah itu adalah asetnya Khadijah. Tidak ada orang yang tak kenal dengan Khadijah. Tapi ketika beliau sakit, 80 tambalan baju beliau, tidak ada lagi harta tersisa. Sampai Rasulullah berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, apakah engkau menyesal menikah denganku? Dulu engkau adalah perempuan yang terpandang, perempuan yang kaya raya. Hari ini tidak ada harta yang tersisa pada dirimu, wahai Khadijah. Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, suamiku, andai kata nanti aku sudah tak ada dan engkau membutuhkan sesuatu untuk berdakwah, bongkarlah kuburanku, jadikan tulang belulangku sebagai sarana engkau berdakwah di jalan Allah. Subhanallah. Bagaimana Abdurrahman bin Auf, yang beliau selalu menyerahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Mus'ab bin Umair, anak muda yang kaya raya, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan kemewahan kayanya, kaya rayanya, dia tinggalkan ibunya demi menyelamatkan agama yang ada pada dirinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah? Apa yang sudah kita berikan untuk agama ini?
Apa yang sudah kita korbankan untuk agama kita? Kalau tidak kita yang akan membantu agama kita, siapa yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan orang kafir, mereka bersatu dengan orang-orang munafik untuk melemahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Mari kita dirikan agama dalam diri kita, atau kita fasilitasi orang untuk bisa beribadah dengan aman, dengan nyaman. Yang kedua, bagaimana menolong agama Allah? Adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Kita menjadi umat yang terbaik bukan seberapa banyak solat malam kita, tidak. Kuntum khaira ummah, kamu itu adalah umat yang terbaik, bukan seberapa banyak baca Quran kita, bukan seberapa banyak solat malam kita, tapi kita menjadi umat terbaik ketika kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, sampaikan yang benar, cegah kemungkaran, baik itu dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang kita miliki. Pejabat dengan jabatan yang kita sandang, gunakan jabatan itu untuk membantu agama Allah. Tegakkan yang ma'ruf, cegah segala bentuk kemungkaran, walaupun itu pahit. Nabi Ibrahim alaihissalam, akhir cerita dari dakwah beliau ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Alhamdulillah, Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam. Bagaimana para sahabat mereka gugur dalam berdakwah. Hafiz Quran terbunuh dan jasadnya dimasukkan ke dalam sumur untuk menyebarkan Al-Quranul Karim. Mari berdakwah, sampaikan walaupun hanya satu ayat, sampaikan walaupun pahit kita rasakan. Yang ketiga, cara membantu agama Allah adalah jihad jika dibutuhkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika satu saat nanti panggilan jihad itu datang, tidak ada jalan lain kecuali harus berjihad, harus mengorbankan jiwa, harus menghibahkan darah dan nyawa ini, maka kita tidak boleh lari dari peperangan. Ketika jihad itu, panggilan itu sudah datang, inilah cita-cita mulia umat Islam, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau gugur sebagai syahid. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.